yang mau datang tapi saya nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Saya akan membacakan syahadat untuk almarhum bapak ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baunya kok makin wangi ya teman-teman ya. Dan bapak ini kenapa diam saja ya? Saya nggak tahu ini. Mas ini kayak kesurupan ya. Mas, sadar mas. Sadar mas. Sadar mas. Sadar. Siapa kamu? Siapa kamu? Tampakkan dirimu. Sebenarnya siapa kamu? Allah Akbar. Astagfirullah. Itu yang tadi, Mister. Jadi dari tadi kamu diam saja. Ini sebenarnya kamu. Di mana anak ini? Di mana? Saya jangan ditipu. Apa yang terjadi sebenarnya? Allahu Akbar. Pantas. Pantas. Setelah dia berucap teman-teman, langsung reda. Hujannya langsung reda. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, sebenarnya bapak ini itu saya nggak tahu punya keluarga atau tidak. Ternyata yang membayangi sebagai anaknya ternyata makhluk ini. Jadi beliau berkata, subhanallah, kalau bapak ini wafatnya itu tidak ada yang mengetahui teman-teman ya. Beliau wafat di rumahnya tapi tidak ada yang mengetahui. Aston. Dan bapak ini sebenarnya adalah seorang rentenir, makanya bisa dikatakan tadi adalah koruptor. Jadi beliau membawanya ke sini, membawa ke sini untuk ya, untuk dihindari dari warga. Kenapa? Karena ini adalah suatu bentuk azab untuk bapak ini. Ini kamu serius? Ini bukan bohong? Jangan-jangan ini bukan manusia. Saya lihat dulu ya teman-teman ya. Ini manusia atau bukan? Astagfirullah. Manusia asli teman-teman. Oh iya, ini manusia teman-teman. Kakinya pun terikat dengan rapi. Saya bungkus lagi ya. Allah. Oh, tapi tindakanmu salah. Nanti kalau seluruh desa ini diasap gimana? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kamu tahu saya akan datang. Saya adalah warga yang akan. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya siapa kamu? Kamu itu siapa? Hah? Siapa kamu?
Wahai hamba Allah, siapa kamu? Jawab. Siapa kamu? Saya ingin bertanya kepada kamu. Allahu Akbar. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata teman-teman, ini adalah sosok bayi. Ini dulunya adalah seorang bayi. Dia wafat karena tindakan dari bapak ini, teman-teman. Jadi bapak ini tuh memang seorang rentenir yang cukup licik. Jadi bayi ini dulu itu usianya hanya 2 tahun. Jadi ketika 2 tahun, bapak ini tuh berpura-pura menolong kepada keluarga dari Mas ini, ya, memberikan pinjam, memberikan, tahu-tahu ditagih sekian del. Dan saat itulah orang tuanya selalu mencari uang untuk membayar hutangnya kepada bapak ini. Dan sang bayi ini sampai tidak terurus karena kedua orang tuanya itu bekerja terus hingga tak terurus, dan dia meninggal karena kurangnya asupan nutrisi kepada sang anak, karena orang tuanya selalu ditagih dengan uang yang bunga yang begitu tinggi oleh bapak ini. Jadi beliau ini dibawa oleh anak ini ataupun bayi ini yang sekarang sudah dewasa dan berwujud malaikat seperti ini, ya. Ini suatu tindakan azab untuk bapak ini juga, teman-teman, ya. Dan astagfirullahaladzim, ini sama saja engkau mempermainkan saya. Saya tidak bisa. Saya akan panggil semua warga, karena saya tidak mau melakukan ini sendirian. Di mana anak bapak ini yang sesungguhnya? Oh, dia juga tidak tahu kalau ayahnya sudah wafat. Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Negara ini punya hukum, tak mungkin saya melakukannya sendirian untuk memakamkannya sendirian tanpa adanya pemberitahuan dari warga. Nanti kalau warga tahu saya menguburnya sendirian, saya akan dituntut, dikira saya membunuhnya. Sudah, mungkin ini memang azab untuk bapak ini, tapi oh, kamu dapat restu juga dari para malaikat Allah. Oh, astagfirullah. Bahkan makam pun menolak. Oh, jadi pemakaman memang benar-benar sudah menolaknya. Baik, saya akan sampaikan ini kepada kepala desa di sini, ya. Tapi saya minta engkau harus kembalikan jasad ini ke tempat di mana dia meninggal, dan saya akan memberi tahu kepada warga dan kepala desanya. Nah, hampir saja tempat ini mendapatkan suatu bencana, suatu kutukan. Kalau sampai engkau yang memakamkannya, bukan dari golongan manusia. Oh, jadi semua tindakan akan ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma. Kekejaman bapak ini sungguh luar biasa. Allah.
Hebat sekali engkau, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini kita harus membantu. Ini jasad harus kembali ke tempat di mana dia ini meninggal. Dan saya nggak mau disangkut pautkan dengan kematian bapak ini. Jadi saya akan membersihkan di mana tempat saya tadi menyentuhnya, supaya murni tak ada sentuhan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kematian bapak ini bagaimana? Dia mati karena serangan jantungnya. Sudah berapa hari? Kok ini mulai tak enak? Oh, sudah 2 hari. Pantas badannya sudah mengembung seperti ini. Sama sekali. Apakah dia tidak punya pembantu? Oh, jadi pembantunya sedang cuti. Jadi tidak ada yang tahu. Allahu Akbar. Jadi semua orang yang mati akan mendapatkan balasannya yang setimpal di penghujung ajalnya, seperti itu. Ketika dia itu belum melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Oke, ya baik. Baik, saya akan mundur. Jadi saya dilarang untuk menyentuh kain-kain ini, teman-teman, karena ini akan kembali ke tempat di mana dia itu wafat. Jadi saya harus mundur. Saya nggak boleh menyentuh kain-kain ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sudah mundur dari kain ini dan saya tidak menyentuh kain ini sama sekali. Maka saya berharap engkau bisa mengembalikan dia, dan saya akan menghubungi para warga. Ya. Insya Allah saya tidak akan sesembarangan ini. Saya harus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Benar-benar hilang. Tapi jasad yang di sini itu tadi real, teman-teman. Asli tubuh manusia. Dan bisa hilang seperti ini. Lalu yang saya anehkan, kok bisa ada lilin seperti ini. Astagfirullahaladzim. 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 Aduh. Itu tadi dikembalikan lagi yang sore. Iya, ini memang dikembalikan. Tapi saya nggak ngeh, ya. Kalau ada lilin di sini, ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa bodoh sekali saya? Kenapa nggak ngeh dari awal kalau pria yang tadi di sini itu bukan manusia? Kenapa? Manusia zaman sekarang pasti menggunakan penerangan digital, entah handphone, entah baterai, ya kan? Tidak mungkin menggunakan penerangan media lilin seperti ini. Media api, ini unsur goib. Karena apa? Manusia goib itu tidak bisa menggunakan teknologi, teman-teman. Tidak bisa menggunakan
cahaya-cahaya kayak lampu LED ya, yang dibuat dengan cara manusiawi. Kalau api bisa dibuat dengan cara goib. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman ya, intinya kalian ya yang berbuat jahat sejahat-jahatnya mungkin, segeralah bertobat, karena kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput ya. Kita tidak tahu ajal kita bagaimana dijemputnya, karena setiap perbuatan manusia ya akan ditumpahkan atau dilimpahkan ketika ajal menjemputnya. Kalian kelakuannya buruk, maka kematiannya dalam kondisi buruk. Kalian ya berbuat baik, kematian dalam kondisi baik. Dan orang yang memiliki iman dan takwa yang sangat baik, biasanya itu kematiannya itu diberi pertanda. Mulai dari 100 hari ya, pusar kalian akan berkedut. 40 hari cahaya kalian akan meredup. 7 hari kalian akan sakit ya, 7 hari kalian akan sakit. Dan di ajalnya kalian akan menghembuskan nafas terakhir dengan senyuman ya. Beda dengan orang yang sangat buruk ya, mungkin meninggal mendadak dalam kondisi yang sangat buruk ya. Misalkan mungkin jantung pecah, jantung bocor ya, tanpa adanya rasa sakit terlebih dahulu ya. Mungkin azab, kecelakaan ya, mungkin sesuatu hal yang lain. Ini yang mengerikan teman-teman. Tapi bukan semua yang mati kecelakaan itu adalah orang yang buruk, tidak. Itu mungkin memang sudah takdirnya. Tapi kalau memang dosanya itu sangat banyak, maka akan sangat perih saat mencabutnya. Misalkan dalam kecelakaan itu tidak langsung meninggal, tapi dibikin sesuatu yang sangat parah terlebih dahulu, bisa juga. Tapi kalau orang alim meninggal, pasti ada tandanya. Dari mulai 100 hari, 40 hari, 7 hari, dan 1 harinya ya. Tapi 3 hari sebelum mereka wafat, mereka kan suka makan. Makanya itu kayak mereka akan merasakan kayak kesembuhan, tapi doyan makan. Dan setelah itu drop lagi dan wafat seperti itu. Itu untuk orang-orang alim seperti itu. Dan kebanyakan orang alim sebelum wafat pasti menyebut asma Allah ya, entah itu astagfirullahaladzim, entah itu baca Al-Quran ya teman-teman ya. Karena di ujung akhir mereka itu, mereka berperang melawan seton. Di situ seton akan masuk, dan perjuangan seton yang terakhir ya akan memberikan bantuan. Tapi bantuan di situ yang akan mengecoh kita, karena kalau kita baik, Allah yang akan melindungi kita ya. Ini saya harus kembali ke desa, saya harus ketemu kepala desa, bahwa ada ya suatu mayat ataupun jasad yang tergeletak di rumahnya.